Salam sejarah. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel pembelajaran Bu Ayu. Kali ini kita akan melanjutkan di materi sejarah peminatan kelas 10 IPS ya tentunya. Nah, kemarin kita tuh sudah belajar bahwasanya unsur sejarah itu apa aja. Ayo, masih ingat enggak? Ada manusia, ruang, dan waktu. Nah, manusia, ruang, dan waktu. Manusia ini sebagai faktor utama ya, yaitu tokoh penggerak dalam sejarah. Sedangkan ruang dan waktu ini adalah sebagai penunjuk bahwa peristiwa sejarah tersebut itu terjadi secara nyata ya. Baik. Kemarin kita sudah belajar juga kan, kalian menganalisis tentang mengapa Soekarno dan Bung Hatta itu sebagai tokoh penggerak sejarah. Aduh, serak ya. Baik, kita lanjut. Konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia. Nah, konsep ruang dan waktu dalam sejarah mencakup 4 hal, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Ada 4 ya, kita akan mempelajari satu persatu. Kira-kira perkembangan apa sih itu perkembangan? Yaitu suatu keadaan masyarakat dalam suatu periode tertentu dalam sejarah yang berkembang dari dan disebabkan oleh kondisi yang terjadi sebelumnya. Jadi ia tidak muncul begitu saja atau berdiri sendiri. Nah, contohnya ini apa ya? Contohnya, kita lihat di sini. Di sini ada contoh bebatuan ya. Kalau kalian lihat ini, di sini, kita akan mempelajari ini dalam masa praaksara ya. Sebelum ditemukannya alat-alat yang canggih, ternyata batu ini menjadi alat dalam kehidupan manusia yang sangat dibutuhkan. Nah, kita lihat contoh perubahan tersebut, salah satunya terlihat dari penggunaan kapak pada masa praaksara. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, di nomor 1, 2, dan 3, kita lihat ada perkembangan yang terjadi di alat tersebut. Nah, perkembangan ini juga dipengaruhi oleh perkembangan pola pikir manusia. Pada awalnya, ini kelihatannya seperti kapak perimbas ya, jadi dia masih kasar kayak gitu ya. Ini di zaman Paleolitikum ya, zaman batu tua, masih kasar. Lama-lama mereka dapat mengempam ya, mereka dapat menghaluskan sehingga sedemikian rupa menjadi bentuk yang lebih halus seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh perkembangan. Nah, sekarang kita akan mencoba lihat selanjutnya, yaitu kesinambungan. Kesinambungan itu suatu kondisi terkadang tidak melahirkan kondisi baru, tetapi tetap diwariskan atau diteruskan karena dianggap baik oleh suatu masyarakat. Nah, kita di sini bisa mencontohkan ya. Contohnya yaitu praktik sosial tertentu menunjukkan terjadinya kesinambungan atau kontinuitas. Di sini kita lihat di sini misalnya ini ya gambarnya, ini hanya gambaran ya bahwa kebijakan kolonial Belanda menarik pajak dari daerah kekuasaannya ya, itu meniru perilaku kebiasaan raja-raja pribumi. Ya, ini contohnya kesinambungan. Dulu dipakai, sekarang dipakai lagi. Seperti itu dilanjutkan. Ya. Selanjutnya, pengulangan. Ya, pengulangan itu adalah fenomena yang pernah terjadi sebelumnya terulang kembali pada masa sesudahnya atau masa sekarang. Wis, kayak lagunya Raisa ya. Kali kedua pada yang sama. Waduh, malah nyanyi nih Bu Ayu. Oke, contohnya di sini pengulangan itu adalah bukan peristiwanya berulang ya, tetapi fenomenanya. Wah, contohnya apa Bu? Contohnya kita lihat di sini. Pergantian rezim demokrasi ya, demokrasi terpimpin ke orde baru ya. Ini gambaran di peristiwa tahun 1966 ya. Kalau yang sebelahnya ini pergantian dari orde baru ke reformasi tahun 1998. Nah, pengulangannya itu fenomenanya sama apa? Di sini peran
para pemuda ya, ini para mahasiswa gitu ya. Dan ini yang sama-sama istilahnya berusaha untuk supaya terjadi perubahan atau pergantian rezim yang ada di Indonesia kayak gitu. Di pengulangan, kita lanjut di perubahan. Wah, siapa di sini yang tidak berubah? Kita semuanya berubah. Selama kita belajar, kita berubah ya. Kalau di sini kita lihat perubahan itu ketika masyarakat membentuk praktik yang baru dan berbeda sama sekali dengan praktik sebelumnya. Wih, kalau kita lihat di sini nih, wah ini contoh gambaran pendidikan pada saat zaman Hindia Belanda ya, kayak gini. Nah, lalu kita tahu ya, now 2020 gitu ya. 2020 semuanya sudah serba canggih. Anak-anak tuh sudah tidak seperti ini lagi ya. Anak-anak sekarang tuh kalau lihat di sini adiknya ini sudah belajar menggunakan komputer ya, apalagi sekarang kan kita sedang mengalami pandemi COVID-19 sehingga menuntut pembelajaran supaya tidak tatap muka juga, tapi kita juga bisa blended learning, yaitu tatap muka dan juga lewat daring ya. Nah, seperti itu. Jadi kita semua karena perubahan selalu terjadi, maka kita harus bisa belajar mengikuti ya, supaya kita tidak tertinggal. Baik, perubahan sudah kita bahas. Nah, ini intermezzo saja nih ya, tambahan. Wih, kita lihat di sini nih. Nah, ini demi konten ya, kita lihat di sini. Wih, ini demi konten, perubahannya sampai harusnya tebel gitu ya. Terus nih perubahan, ketika dulu tuh kalau misal ada anak berkelahi ya misal ya ini, itu langsung kenapa gitu kan, langsung dilerai gitu. Tapi kan sekarang didokumentasikan dulu demi konten ya. Nah, itu salah satu perubahan sosial yang ada di masyarakat. So, ada kecelakaan gitu, kalau kita lihat fenomenanya malah justru ada orang yang tidak segera menolong tapi malah mendokumentasikan. Nah, ini contohnya juga kita lihat. Nah, dulu tuh sering banget ya kita berkomunikasi, tetapi karena mungkin sekarang sudah zamannya menggunakan handphone dan lain sebagainya secara mandiri ya, jadi untuk komunikasi secara langsung ini ini nampaknya sudah mulai berkurang. Nah, jangan sampai terjadi miskomunikasi guys. Oke, baik. Nah, Ibu rasa sudah Ibu jelaskan ya, sampai di situ dulu. Kita akan melanjutkan dengan materi yakni tentang penelitian sejarah. Kita akan bahas bersama-sama penelitian sejarah di materi Ibu Ayu selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.